jadi petunjuk. Maka hidangan nah iwak nang menyebarang piring itu ada. Seberang sana kulturnya seberang sini kepalanya. Belum lagi undang galah nak kesapit. Belum lagi nang ayam kampung nang hanya di sana. Di sini ada kampung sangat-sangat yang akhirnya kami di sana sangat dimasaki ayam di sana. Belum lagi randang daging, belum lagi nang lain-lain. Ulun berdoa mudahan jang ulun kawan nih kada berselirah di hari iwak namanya barang piring tadi. Sekalinya hanya beberapa kali mengiwak cap di tangan iwak nang ganal tadi. Nah, ulun 80.000 hingga 200.000. Dan sikong ambil ayam kampung, dan sikong ambil hudang jalan. Ada sikong dah tinggal, uaknya ke piring habisakan nyaman menghitung je. Pikir hati menghitung nyaman, pikirkan nasib kawan ni, duitnya kayak apa? Terpaksa ulun main-bagi memakan gulai jaring pegulai kena jingkol. Jangan lupa makan. Yang kawan pun nampak ada mawa memakan ayam kan, ulun suka memakan jingkol. Padahal menjaga duit ini sebaik cukup. Sawat kena cukup duit gawat. Orang segagah ulun banyak makan apa kata dunia. Karena ulun ini kata orang yang bilang mirip Afgan. Orang di sana bilang mirip Afgan. Kemarin wakil bupati kata sambutan bilang ulun mirip Afgan. Nah, guru kami bilang mirip Afgan. Orang Banjarmasin ada yang bilang ulun mirip Afgan. Ulun aja kada sadar kalau ulun gagah kada sadar. Ulun suruh santri cukup bang dulu memparakan kasih Afgan yang mana orangnya. Dipemparakannya videonya di TV di mobil tuh. Muncul Afgan penyanyi pakai kacamata lagu pop lagu apa tuh? Berubah hati presiden. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar mirip. Ya sungguh begini kan menjaga enteng. Wibawa harus dijaga. Terus kan ada cukup bayar makan gawat. Sekalinya ada lawas dan tambah 4 pulang. Nambah 4-nya ada anggota Dewan Zekong. Yang naik ke tingkat atas, dulu jangan makan di sini bergabung. Panjang akan mejanya. Nah, kalau dipanjangkan orang 11 kami makanan. Itu kalau dihitung ini bisa 1,5 bayar. Duit 280 ada. Kayak apa membayar tapi ulun kadang kalah geratak. Ulun panggil pelayannya, ulun hitung akan dia. Oh jangan anggota dewan jangan guru aja. Ada ulun memberi makan hitung akan. Aduh sanggup aja kita kami bayar ikan. Ada ulun. Soalnya pandangan jangan hakon di sini. Jadi hati siapa buang bayar ini. Jelas duitnya kada cukup. Awak bergaya cuman 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya yang penting penampilan. Ada mana ada duit. Sekali keluar dari warung tuh menyesal. Jangan tahu dibayar yang orang siapa bohong makan jigol. Kita kayak kampung. Makan tahu nangaran kada rezeki tapi nang kalau itu rezeki kita kayak apa aja tetap sampai. Semalam kami hari Selasa, hari Senin semalam kami pulang dari Semayang, hendak makan di mana-mana ada tempat warung. Sopir juga pengat kan di warung. Dulu cari warung ada suatu sini seperti aja. Tuh cari sana singgah berbuka tulang seteng cari tukil nek. Ada rumah makan Banjarmanis. Pas pulang berseberangan. Langsung putar singgah di situ. Sekalinya nang tukang jual pinando di ulun kapohonan. Mau kuah kana pinando aja. Kamu ulun masuk ke warung pian, kuah kana pinando. Kamu pinando kapohonan. Berhemat ulun. Makan berhemat karena ulun yakin ini kada bayar. Sekalinya alhamdulillah ada bayar juga. Dari sana berapa
palih nak singgah ada jadi terus sudah direm sudah ada buka pulang cari pulang hulingan sana hulingan sini ulun supir di parah pada ulun lagi ada tahu di rumah makan cari termasuk Masya Allah banyaknya iwak panggang ya Allah tadi nggak dikolesterol lagi ulun itu namanya rezeki kami. Kenapa tulisan ngaran ulun itu ada di iwak di rumah makan Ganjar Manis ada kau dihindari padahal banyak orang yang datang dan ada yang mengambil iwak itu kenapa? Nah itu rezeki ulun namanya rezeki kada bisa diambil orang walaupun di warung orang tetap ulun dapat akhirnya makan kenyang kulit duit kada keluar atau makan mau kolesterol itu namanya rezeki. Maka kita kada usah sedih hati apa yang terjadi itu kehendak Allah. Jangan sedih hati kalau orang sembahyang maka bisa mengembalikan, tapi kalau kada sembahyang nah aina siksanya terlalu berat maka diadakan peringatan. Datang menyambut bulan Ramadan diadakan lagi pengajian peringatan nuzulul Quran sambut Ramadan supaya bulan Ramadan banyak akan beramal ibadah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini amal tak kumpul semuanya tak kumpul amal di bulan suci Ramadan. Ada perintah puasa yang tadi diperintahkan di luar Ramadan, ada perintah sembahyang sunat tarawih yang ada di luar Ramadan. Maka pahala orang puasa itu surga yang rindu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, surga itu rindu kepada 4 macam golongan orang. Yang pertama, talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran, li'annahu unzila fihil Quran, karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kalau kita sudah dirindukan surga, kedatangan kita ditunggu aman, kada usah khawatir. Kita di dunia ini punya kedatangan ditunggu aman. Ulun di sini ditunggu datang, ditunggu tadi di rumah makan warung Haji Ijai aman. Ulun timbang makan ulun kada bertakun berapa bayarannya karena ada parlo membayari. Ulun ditunggu ada ulun bayari terus sekarang ditunggu aman. Anak makan apa aja, anak minum apa aja, ulun datang di sini ditunggu. Alhamdulillah, semua ulun kada suara kalung. Coba tarai kena, isok ulun datang pulang ke sini. Di hadapan jaga masjid yang gede dia, ulun mengaji lagi asar. Tapi karena ditunggu kan nyaman. Di akhirat tuh kita kalau ditunggu aman. Siapa yang ditunggu surga? Orang selalu baca Al-Quranul Karim. Yang kedua yang dihadangi surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, jangan hati menyambati orang kita. Kita ni kadang-kadang ya Allah hari ke hari itu mon kada menyambati orang gatal montongnya. Kayak orang baca makan jangan kelatinan kada asam. Makanya orang suka menyambati orang itu kurang asam. Maka dibuganya ki asamnya jadi kada menyambati orang lagi. Maka itu orang yang kada suka menyambati orang, menjeli-jelikan orang surga rindu. Makanya kita ni kada usah menyambung cerita yang kada baik tentang orang lain. Rugi kita, amal habis, pahala hilang. Awak coba amal, pahalanya hilang. Kenapa? Karena kita menyambati orang. Kadang-kadang cerita itu buai kada mesti sama dengan kenyataan. Kadang-kadang cerita kada cocok apa yang terjadi. Ada kawan ulun berkisah orang Banjar lewat di kampung orang kita Jawa. Rupanya di kampung itu tuh ada pengantinan. Lalu dia orang Banjar sopo sing manten kang. Kalau dia orang Jawa boten ngertos. Kalau dia orang Banjar boten ngertos kang kawin. Dikira akan pengantin boten ngertos padahal ada tahu. Virallah cerita di mana-mana ada pengantin namanya boten ngertos. Kan kada cocok dengan kenyataan. Sekalinya minggu hadapan lewat pulang di kampung yang sama, ada orang meninggal dunia, bertakon pulang sini, sopo sing mati mbah, boten ngertos di sini.
Omai jenang banjir marasnya limbah. Hanya seminggu mbah kawin sudah mati. Kebanyakan minum keriting deui loh limbah. Kenapa timbul fitnah? Karena di antara kita ada orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Maka timbullah fitnah di mana-mana. Lebih selamat kita jangan umpatan, jangan menyambeti orang. Kalau kada bujur fitnah ngarannya, kalau bujur ribah ngarannya, menghabiskan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita habis diambilnya, maka dosa orang itu kita nak memikolnya pulang. Maka itu jangan suka menyambung cerita nak ada baik. Kita jangankan puja orang, kita mendengar seorang aja kadang-kadang bisa salah paham. Ada kisah pengantin hanyar ini malam pertama mau mengadakan kejutan yang menyenangkan untuk istrinya supaya bini himong di malam pertama. Kalau bahasa anak muda namanya surprise. Menukar durian sebiji, ada dua duit ke dede, menukar sebiji ke dicopok, ipar banyak, ikan kapar masak kuning, banyak beripar awak paning. Kalau ada paning nukar duit, dua duit ke dede, akhirnya menukar durian yang belum langka, yang belum bangkang ditukarkan ke bau belum, dibungkus pisit-pisit, buat dalam sangki, masukkan ke kamar. Kena hasrat hati tengah malam menghadap orang gulingan, hanya durian dibuka. Namun belum gulingan, kena kan baunya keluar obatnya. Jadi menghadap gulingan, cuman kamarnya bersebelahan Tuhan Tuhan. Rumah haloi Pak. Maka kamar tadi dindingnya satu dinding kawan kamar Tuhan, terpelik yang paling tipis, yang 3 mili itu sedikit bergerak di sebelah kedengaran Tuhan. Masuk ke kamar beinit kayak patikus, termasuk ke dalam tumpukan beres bergerak lagi. Sudah di atas jam 12 dikira minanto Tuhan sudah gurih. Rupanya belum Tuhan mengintai itu apa yang terjadi malam ini sebenarnya. Jadi sudah dikira guring nang laki ingat di durian. Ding jangan laki durian. Buka ding nang minta itu durian juga. Mandangannya cuma buka ding. Ai jamin Tuhan. Kenapa kakanakan nih? Maka hendak membuka kepada depan pulang. Cakap dijuhud seorang. Kan lain paham kan? Orang durian paham itu akan lain. Sekali sudah dibuka oleh Nabi ini karas bangai jam. Ai demi Tuhan. Hanya saya buka sedikit sudah karas. Jadi jangan lagi paksa deh. Jangan ini pisit bangai. Gawat kekanak-kanak. Kenapa bapak karasan bapak paksaan? Sekali memaksa membuka durian tagulin pas tangan. Lengkap aduh sakit tadanya. Sekalinya namin lagi merasai oh mati nyaman yo. Jamin Tuhan ikan kenyamanan ambil anakku tadanya. Sekalinya nanti bersurah pulang coba bang dia takoni mama lu kok hendak saya juga wajib itu orang ajar minanto maka sebelah tapi Tuhan pulang. Yang selamatnya jangan suka menyambeti orang habis bisa. Idza kana kalam min fiddah kana syukur min zahab. Ojasa Nabi Sulaiman, bila kita bercakap baik nilainya emas, tapi bila bercakap baik nilainya perak, tapi menahan diri jangan bercakap jahat nilai emas. Mana mahalnya emas daripada perak? Jauh mahal emas. Jadi nakianya jaga lidah, jangan sembarangan di dalam bercakap surga rindu. Yang ketiga wamut emiljian, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Kenapa? Sebab karena ujar Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala alannar. Siapa orang yang pernah menyuguhi tamunya saudara seagama sesuai dengan seliranya, sidin makan kenyamanan, nyaman makannya,
maka kita subuhi sidin, maka yang menyuguhi haram jasadnya disentuh api neraka. Maka itu orang beheri katunjuk menyuguhi tamu. Kalau tamu datang lapar, ada bulik-bulik kalau pada kanyang. Itu prinsip orang beheri sampai wahini sekali Beheri kami berjalan ke rumah sepupu hari raya, kanyang dah makan wadai jam 9 belum tengah hari, hendak pulihkan ada dibulihakan sidin, ada bulik-bulik di sidin makanan holo. Jadi kami masih kanyang, kada usah kami ada bulik di sidin. Bila bulik kena kalau kau kapohonan makan holo, maka patian tinggi dulu ni kapohonan tersangkut dengan tian dengan sampai turun kepala lapar holo makan. Ayo hai dulu kami makanan sakannya belum memasak. Nasi aja lagi memasak belum. Ada lawas baik api sini jokul rumah pakai kayu api kamu masak susah kami keluarga susah kami susah memasak pakai kayu api. Sekarangnya ada lawas kakak sepupu turun ke pinggir sumur memutiki kangkong nang melayap di sumur kangkong diputiki dihiris curing-curing nyaman curing penyaman anak ditumis curing di raci kakak sidin cabai rawit anda bawang anda ikan bilis sedikit di sana masukkan ke mendisir hari ini masak kangkung masak nasi jebol makanan banyak bakuyaman tadinya makan banyak kulikan makanya orang behari itu ada bulik-bulik kalau ada makan. Makanya orang behari itu banyak mengamalkan ilmu, makanya banyak nang mati bakaramat banyak. Tapi ada itu nang mati jadi hantu ada juga ngaku amal perbuatannya. Rupanya surga rindu. Yang ketiga keempat siapa yang dirindukan surga? Wasaimin fi syahri Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan, surga rindu. Kenapa? Karena puasa mendidik untuk kita belajar beramal ikhlas. Karena puasa itu orang kadang tahu kita ni puasa apa kadang orang kadang tahu. Tapi kita tetap puasa berarti kita mengharap semata-mata karena Allah. Ada kemasukan riya, puasa itu ada kemasukan riya. Maka kalau pada kemasukan riya pahalanya ganal. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajlibi. Ternyata balasan ibadah puasa dirahasiakan oleh Allah. Maka kita pada tahu orang puasa apa kata. Makanya beramal ikhlas ini wal ikhlas yuhasidul amal. Beramal ikhlas itu bintik amal. Ibarat pohon ikhlas itu akarnya. Selama akar masih mau bersembunyi dalam tanah, pohon itu selamat, berbuah, berkembang, berdaun. Tapi kalau akarnya keluar dari persembunyiannya, pohon rapat, jadi dapat berbuah. Amal itu juga. Makanya puasa ini mendidik babal ikhlas ulun guru ulun pasang kaitu. Ulun mundur di Pekalongan, Jawa Tengah. Hendak mulik Mbah Yai Ibrahim Mas Hadi Pekalongan. Sidin berpasan awan ulun. Yang sidin ikam bila mondok sudah tamat hendak mulik ayuhan. Tapi dua pasan hendak ceramah. Hendak mengajar, hendak bermasyarakat. Tapi ada dua yang diamalkan, yang harus dipegang dalam kehidupan. Satu, bila bermasyarakat, ikam jangan kasar orang. Bila kasar surah orang sarik. Walau di rumah kan main ini dikasarin pula. Ini kepala. Ada kawan orang lagi. Jangan kasar bakawan, jangan kasar bermasyarakat, jangan kasar. Amun nak mengajar, jangan kasar awan murid nang kada bisa, jangan kesian sidin. Mana sudah membebal di mamai pulang. Kemudian bagi matanya. Kalau anak pian mengol begini. Jangan mamai anak uang banget.
Nang ketiga, amun nak ceramah aja, jangan kasar. Karena kita kada tahu nang hadir ini siapa nang paling banyak ibadah dengan Allah, mana tahu. Siapa yang hatinya paling lembut, kada tahu. Siapa yang dermawan, kada tahu. Siapa yang dekat hatinya dengan Rasulullah, mana tahu. Kadang-kadang penampilan biasa, berdiam di kampung aja. Ihiga tagah berdiam, duit tagah tak masih dia. Tapi hatinya lingai, hatinya tentram. Memang di sekitarnya tagah aja, tapi hatinya bersih. Hanya ingat dengan Allah. Kadang-kadang penampilan pada menjamin isi dalam. Dulu almarhumlah Gus Dur, saya pernah ketemu di Pekalongan. Beliau itu penampilannya santai, tapi Sidin itu hafal Al-Quranul Karim. Sidin itu nomor HP ribuan hafal. Seorang nomor HP orang rumah ada hafal. Cuman yang hafal satu cuman nomor HP budak itu cuman yang hafal. Kenapa? Karena wajib menyimpan di HP seorang. Kalau mau pertemuan bini melayang HP, tunggu 3 bulan menghafali. Telepon pertama, telepon mentuhaan. Dia cerdas kita. Penampilan sederhana tapi hebat luar biasa. Ada kiai tulang ceramah membawa santri seikung habis ceramah disangui bekal. Kalau di Jawa di Pekalongan beli ceramah dikasih bingkisan, bungkusan nasi lauk dikasih tahuan di sini. Jangan tahu ya. Kalau belum ini minta kan dulu nyampe. Cuman kalau diberi alhamdulillah. Mungkin diberi kebanggaan. Begaya lah begaya. Tapi jujuran. Sekalinya boleh ke rumah disangwek bungkusan 2. Cuman panitia kalau pada bungkusan 2 ini hadir kiai aja kah atau dibagi 2 awan santri tadi di jalan berpikir kiai ulun tolak berdua dijulungi bungkusan 2 sebuting gana sebuting haloi. Mungkin maksud panitia 6 gana hadir ulun di sini 6 haloi hakim santri. Kadang mungkin lah 6 ganal hakim santri 6 haloi hakim ulur. Boleh ke rumah dibagi 2. Santri ini ada oleh-oleh saking pengajian monggo dibawa oleh santri yang ganal hakim sini. Sampai ke rumah Bu Nyai sudah tidur. Jar Bahyai Bu Nyai tangi bisik. Bangun dahulu. Ini ada oleh-oleh saking pengajian monggo didahar. Ada oleh-oleh dari pengajian silahkan dimakan. Bangun yang ini. Sekali dibuka ternyata isinya segol kok. Isinya nasi warak. Kada belau. Kiai. Bagi lauknya nanti bos santri tadi. Rupanya panitia membungkus belain nasi sebungkus, lauk sebungkus. Imbaham santri sampai ke rumah alhamdulillah. Ulun santri itu sebanyak ini lauknya kayak apa guru nang bungkusan ganal. Ada tahun nasib berbeda. Makanya ulun kamen aja tulak ceramah. Kalau dikasih bungkusan ulun bukai syuting-syuting. Yang lauknya ayam hakim ulun, yang lauk hintalu hakim santri. Rugilah ulun ceramahnya dapat ayam ulun hintalu. Baik berkelahi berdua. Maka jangan terpesona dengan penampilan luar saja. Jangan mandang enteng kepada orang. Kita tidak tahu bagaimana bersihnya hati orang. Biar kita bisa menghargai orang lain. Jangan kasar awan orang. Satu. Yang kedua, Jarsidin. Makanya orang ceramah kan ada kasar. Kalau orang singgung makan dan guru itu ada bisa, ada bisa. Namun ulun menyampaikan, dia tak singgung, tujuan aja. Ada sing aja singgung ulun. Jadi ulun hanya kalau sing aja singgung tidak. Karena pasar guru itu. Karas dendam dulu.
Karena ulun tahu nang hadir ini kada beretaan hatinya lagi senang. Mungkin di rumah tadi ada yang sudah menyakiti anak, mungkin ada yang belum bertanggung jawab menantu, jadi suntuk kan. Aku di sini ulun bakal karas, tak suntuk ulun kok sentok bener. Jadi ulun bawa enjoy, bawa santai. Yang kedua di sini kemanapun ceramah, bermasyarakat, menolong kawan yang ikhlas. Jangan mengharap balasan. Kita menolong tetangga, jangan mengharap balasan. Tetangga aruh pengantinan kita buat hayam, jangan niat menghutangi. Kan berpahala itu. Niatnya bersedekah, dibalasnya alhamdulillah. Kada dibalasnya nasib lah. Kau diapakan? Jangan kita mengharap. Nah, mengajar kayak itu di sini. Ikan menakulah pesantren di sini mapan Allah. BC usaha hanya pula pesantren. Biar ikan di sini jangan mengharap bantuan orang semata-mata. Orang kada bantu ikan mulah, kada kaya mulah. Pasang sini kayak itu. Kayak tahu sini. Makanya ulun ada sedikit bekabun, ada jualan sedikit. Demi ulun bulan pesantren. Padahal ulun mengajar di Pasaninan Garna itu tahun 95 sudah sampai begini, tapi ingin anak-anak ulun ulah bahasa kesian anak ini di mana mengajar ulang apa dulu namanya Nurul Mashhad Darussalam, mengambil nama di Pekalongan. Sampai begini alhamdulillah perempuannya sudah selesai. Ini yang laki-laki lagi, biar kita ini jangan menyuruh orang aja wakaf juga ada usaha. Nah, yang ikhlas di sini, jadi kita ada mengharap banget sama orang, tapi bila orang menjulumi, alhamdulillah. Nah, nyaman kalau kita ada apa-apa, pucuk untuk pesantren siapa nampali, betul di sini kita ini yang ikhlas, tulang ceramah di sini yang ikhlas. Ibadahnya ulun bulan Syawal tadi anak ke Banjarmasin, undangan di sana 10 hari. Ulun telepon pulang kiai, ulun nak Banjar, minta maaf kata kawas hingga di Pekalongan. Kadang apa di sini, yang penting yang ikhlas ya, yang ikhlas itu pampasan sini. Ulun berpada nak kemana-mana di sini membawa duit. Kalau kau penanti akan ingat menyamui. Boleh. Maka tiket 2 kali naik pulang kan, maka kali ketiga pulang kan. Nah, dari Jambi ke Jakarta sekali pesawat dan pas Jakarta ke sini sekali pulang. Kita pakai mobil pulang, mau kada buat duit pun penelitian ada dulu ini kayak apa? Beneran juga. Kita di sini ceramah pada usah harap-harap. Kita akan usah memikirkan amplop, karena amplop sudah dipikirkan oleh haji anak. Lagi nampak kalau memang dipikirkan. Jadi dipikirkan itu dulu sudah. Bagaimana kita dulu pikirkan kakak itu tepat, kalau itu gua pun menambah yakan. Kita ceramah itu pada usah mengharap amplop di sini. Diberi orang ambil, ada diberi orang akademi. Tulah keundangan kada usah mengharap hidangan. Tulah saja orang bertahlil kita bertahlil, apa kayaknya? Orang berdoa kita beramin. Nyaman tuh. Ada hidangan keluar makanan. Dia ada hidangan, berikan. Bila dia mau undang pulang, jangan tolakan. Makanya puasa itu karena pahalanya, karena mendidik beramal ikhlas. Jadi yang dirindukan surga itu apa? 1, baca Al-Quran. Yang kedua, jaga lidah, jangan menghina orang terus, jangan nyambati orang. Yang ketiga, beri makan orang yang membutuhkan, yang kelaparan. Yang keempat, datangnya bulan Ramadan, kita puasa bulan suci Ramadan, itu surga rindu, maka diadakan peringatan. Kena pulang bulan Syawal ada akan pulang pengajian halal bihalal ngarannya, supaya kita juga halalan. Hidup nih jangan menyimpan dendam. Kalau kita menyimpan dendam sakit hati. Ada nyaman kita kalau menyimpan dendam, supaya hidup jangan bermarah-marahan, tapi hiduplah bersayang-sayangan.
kal walid ma'al walad, seperti sayangnya orang tua dengan anaknya. Jangan bersesarikan. Orang kalau bersesarikan terus bukan tambah nyaman, tambah suntuk hidupnya. Ada kisah nang bini penyarikan, nang laki kada keingatan. Nang laki ini kan tujuh karena tulang pengajian bersepidat injak membawa payung. Rupanya payung saponakan di luar, sidin pengajian di dalam. Tiba pengajian budikan payung tertinggal, bini penyarikan, bang bini langsung menyambar. Laki panas boleh di pengajian langsung sabar sini melihat payung ada mana payung di sini. Nah, jenang laki tertinggal kasih juga aku. Maaf jadi bini kayak di pengajian payung hilang, isok syuting pulang, syuting pulang. Oh, payung main itu kan, cara punya lebihnya jenang bini. Kayak apa tuai jenang laki aku pada ingat bang. Coba tak nih jenang bini, ingatlah. Kenapa nak disampaikan guru tadi? Umamai di sini, jangankan mengatakan itu payung dari kalian. Oma jenang bini nampak nasib kau maka dapat laki kada peringatan gini. Ikan jenang bini ayu esok tolak pengajian, tolak kajian. Tapi kam kada boleh pakai payung. Ikan mana kau jenas kah, nak besar kah, anak jipus kah, lantak kau lagi sini. Anak uyuh kah, nak mampus kah sekali jenang bini. Wah udah pilih-pilih mata laki, bukan kada wani lawan bini kada. Cuman bini ini terjangkau pada laki. Karena sini rupanya malam-malam nang laki nang bini berpikir marah selaki ketulak apa pengajian kada berpayung. Berusilah hujan garing sini marah seorang Tuhan garing uyuh. Baik aku mengalah aja nang bini ada dulu sedikit pertukaran ke payung ha. Marah aku ada jadi menabung. Rupanya paai bini penyarikan tuh. Rupanya hatinya baik. Makanya ibu-ibu yang sudah terlanjur pamamayan penyarikan arus akan aja yang penting hatinya baik. Tukarakan dia payung. Jika mengatakan abahnya jangan sampai tertinggal di payung-payung hanya. Kan bila tertinggal bohong abahnya guring di pelantar kan. Ada boleh masuknya tahu orang sini pada laki penemukan dia tu pucong. Makannya kan jadi makan atau pucong gitu. Nah laki penemukan kalau guring di luar. Akhirnya tulang pengajian payung dibawa hati-hati. Ada lagi disangkutkan di pagar tapi dikapit di bawah ketiak. Orang pengajian sini berkapit payung, orang pelajaran berkapit payung, bersalaman keliling payung tetap dikapit. Ujung payung karena kopiah karena hidung kawan. Nah banding payung selamat di sini. Sampai ke rumah payung masih berkapit. Sana lakinya alhamdulillah umumnya. Alhamdulillah ada jadi ulun-uling di luar. Kenapa payung tak boleh? Jadi jenang bini ikan payung tidak boleh. Sapi dah mana? Tidak pulang tinggal. Mana ada untungnya bersama. Makanya hidup ini jangan bermarah-marahan, tapi bersayang-sayangan. Maka diadakanlah halal bi halal. Makanya waktu ulun untuk di Pekalongan tuh, setiap acara apa saja tetap diadakan pengajian, pengantinan pengajian, kaina hamil bininya pengajian lagi, kaina beranak ngasih nama anak pengajian, kaina bersunat pengajian ulang, nikah lagi pengajian lagi. Di mana-mana ulun tempat kiai selalu ada pengajian. Yang belum ulun pernah ketemu orang minta cerai diadakan pengajian. Ada kalau ada bagus banget. Kenapa? Sebab karena pengajian pasti mendatangkan manfaat. Di dalam kitab tafsir Sawi ada dua manfaat pengajian. Pertama, parubbama intafa'a bihi man alimallahu imanahu. Kadang-kadang sebab kita pengajian, orang yang belum dapat hidayah Allah, dia akan mendapat hidayah Allah, lalu dia beriman. Kita yang sudah dapat hidayah, tentu harapan agar keimanan kita semakin kuat. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau termasuk wali yang serba mewah, sidin kaya, sidin sugih, sidin punya dalil tahaddus bin nikmah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Jadi kemana-mana berjalan agak mewah kendaraannya. Waktu itu ada orang yang belum dapat hidayah Allah, mengambil lupa menggali got
sekalinya melihat Tuan Syekh lewat, lalu dipanggilnya Tuan Syekh. Itu kan ada hadis Nabi sepian, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini kan penjara orang mukmin. Kalau ini penjara, kenapa nyaman pian pada kami? Kami yang